Halo Sobat Wiba, ketemu dengan saya Ade Sudirman dalam program Bincang Bareng. Sebuah program yang ditujukan untuk orang-orang yang masih punya semangat dalam berbagi kebaikan. Di Bincang Bareng edisi perdana ini telah hadir bersama kita seorang praktisi dan akademisi yang konsen terhadap pendidikan di masyarakat, terutama di bidang literasi, Kang Atih Ardiansyah, salah seorang penggerak yang mengambil sikap dan dengan segala resikonya untuk membangun negeri dari kampung. Sobat Biba, untuk tahu lebih jauh tentang sepak terjang, apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, bahkan yang sedang, mari kita bincang bareng Kang Atih Ardiansyah. Selamat datang di program Biba, Kang Atih. Terima kasih sudah mengundang. Iya, saya tahu ini sangat sibuk sekali dan tentu saja sebuah kehormatan bagi kami kedatangan salah seorang praktisi dan akademisi yang sudah punya reputasi yang alhamdulillah diakui di tingkat nasional. Berbicara tentang kegiatan nih, kalau saya lihat nih kegiatan minggu-minggu ini sudah kemana saja sebenarnya? Masih di Indonesia sih, belum keluar. Di beberapa kota gitu. Di beberapa kota betul. Terutama di Sumatera ya. Terutama di Sumatera saat ini, Sumatera, Jakarta. Itu dalam rangka kebetulan ada proyek baru, bukan proyek bareng ya, sebenarnya lebih ke mungkin pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat. Kebetulan terlibat meng-create kelas politik cerdas berintegritas bareng KPK dan Kesbangpol di Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Harapannya sih bisa di semua provinsi begitu. Untuk sementara daerah? Untuk sementara ini sebagai piloting project. Oke, jadi kalau melihat dari kegiatan ini tentu saja kan ketemu dengan banyak orang. Nah, masalah bagi kita ini kadang-kadang kan ada orang baru nih. Ada tips nggak bagaimana kita beradaptasi sehingga bisa diterima dengan baik gitu di komunitas itu? Oh, ini agak teoretik barangkali. Gimana tuh? Waktu saya kuliah di ilmu komunikasi, saya menggemari salah satu ilmu yang disebut dengan analisis transaksional. Sebenarnya ilmu psikologi ya. Analisis transaksional itu gimana kita menganalisis pesan-pesan, menganalisis kata-kata orang yang kita jumpai. Iya. Kemudian kita mengkategorikannya, apakah orang ini old, adult, or child. Kita bisa kategorikan apakah orang ini pengen dianggap sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, atau seperti anak-anak. Dan kalau kita sudah berhasil menganalisisnya, maka kita bisa memberikan respons yang tepat sesuai dengan yang dia inginkan. Oh, jadi tipsnya kita harus tahu dulu apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan oleh lawan bicara kita ya. Betul. Oke. Kami kan mengapa Kang Atih ada di sini? Karena salah satunya adalah kita lagi dengar kabar bahwa ada praktisi di bidang literasi. Ya, talking about it, sebenarnya sejak kapan sih Kang Atih ini tertarik di bidang tersebut ini? Susah jawabnya ya. Ini bukan soal terjun kapan, tapi sebelum ramai soal literasi sebenarnya yang mengubah hidup saya adalah itu. Saya mencintai buku sejak SD, kemudian kelas 3 SMA saya ikut Sanggar Sastra Siswa Indonesia, program majalah Horizon dan Ford Foundation. Singkat kisah, dari sana saya mulai mencintai buku gitu. So udah sangat lama, kalau dibilang sejak kapan terjun sudah sangat lama. Bahkan di Bandung kuliah secara finansial terbantu dari sana. Misalnya di Bandung begini, saya kuliah di Unpad kebetulan. Kalau saya nulis artikel atau apapun di media massa, kemudian mencantumkan identitas sebagai mahasiswa Unpad itu kasih insentif. Jadi fakultas kasih 400.000 dulu, universitas kasih 800.000. Sebulan tulisan saya ada 10. Dikalikan saja 10 kali 400, 10 kali 800 ditambahin. Jadi waktu mahasiswa saya lumayan mapan,
Iya. Begitu lulus menyesal lulus cepat. Karena hilang sumber Iya, penghasilan. apalagi dengan katanya nanti kita bicarakan bahwa kenapa pulang ke kampungnya itu ya nanti next. Jadi Sobat Biba, sebelum kita bicara panjang lebar tentang apa itu literasi dan kegiatan Kang Ati, tentu saja kita butuh informasi background beliau kan. Siapa tahu kita dapat informasi yang bisa memotivasi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Kang Teh bisa cerita dulu, maaf ya kita flashback dulu waktu ya lahir di mana, siapa tahu ada yang Sobat Biba di sini sekampung atau sealumni gitu. Bisa diceritakan dulu. Ya, saya lahir di Kampung Dahu, Desa Dahu, Kecamatan Cikedal, kampung banget. Waktu saya lahir belum ada listrik. Aduh. Listrik masuk kampung saya pas saya kelas 1 SMA. Itu tahun berapa? Lahir saya 1987. 1987 ya. Catat 1987, listrik belum masuk kampung Kampung Dahu, ya kan? Listrik belum masuk dulu ya. And then Saya sekolah di SD Dahu 2 di kampung. SMP di SMP 1 Jiput SMP 1 Jiput di Pamarayan. apa Merayan ya? Kemudian SMA Menes. Dulu masuk SMA 1 Menes, lulus jadi SMA 4 Pandeglang. Kuliah di Unpad di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Communication Management kebetulan ngambilnya. Dan setelah itu S2 di Universitas Islam Bandung. Ambil komunikasi juga. Kenapa tertarik ilmu komunikasi ya? Itu ilmu tertua di dunia sih. Oh. Itu pertama menurut saya. Iya. Yang kedua, dia merangkum seluruh ilmu. Jadi dia seperti sebuah lautan, sebuah muara yang sungai-sungainya itu ilmu-ilmu sosial yang lain. Sosiologi, psikologi, ekonomi, hukum dan lain itu ada di sana semua. Oke. Jadi Kang Ati ini kelahiran asli dari Banten, ya kan, yang dikenal dengan kata jawaranya itu. Konon pernah juga menulis tentang jawara ya. Ya, novel. Novel tentang jawara, nanti kita bahas langsung tentang itu. Terus SMP-nya SMP 1 Jiput, SMA-nya SMA 1 Menes yang kita kenal dengan SMA 4 Pandeglang. Betul. Dilanjut ke Unpad, Unpad. ilmu komunikasi, S2-nya di Universitas Islam Bandung. Universitas Islam Bandung, dan sekarang jadi dosen di Universitas Matul Anwar. Matul Anwar. Itu flashback supaya Sobat Biba semuanya tahu tentang siapa sebenarnya narasumber kita ini, ya kan? Oke, baiklah, back to literasi. Berapa banyak judul buku yang sudah dipublish oleh Kang Ati? Yang kehitung ya? Iya. Oh, ada yang nggak kehitung. Ya kisaran aja. Kisaran. Lebih dari 10 lah. Alhamdulillah, lebih dari 10. Di beberapa penerbit. Ingat nggak buku yang pertama kali publish? Buku pertama saya tahun 2007 terbit, judulnya Beginilah Seharusnya Hidup. Beginilah Seharusnya Hidup. Di penerbit Indiva Solo. Itu cetak ulang. Tahun berapa tuh? Tahun 2007. Jadi setahun saya kuliah, saya terbitin buku satu. 2007. So umur kreativitas saya kalau bicara dari soal produktivitas ya tahun 2007. Jadi buku pertama dari Kang Ati ini adalah Beginilah Seharusnya Hidup. Tunggu ya Sobat Biba, kita lihat dulu ada enggak ya. Ini bukan Kang Ati? Saya mah udah gak punya. Jadi ini adalah buku pertama Beginilah Seharusnya Hidup dari narasumber kita Kang dulu. Ya, ada Fatih Bimen, Fatih Jam, dan Bimen. Nanti kita ini kan. Oke. Berikutnya buku yang paling Kang Ati rasakan itu memberikan kesan yang mendalam pada waktu nulis buku apa tuh? Tahun 2014. 2014 novel saya terbit di Mizan. Judulnya Perjalanan Mengalahkan Waktu. Perjalanan mengalahkan waktu. Karena kenapa spesial? Karena menulisnya sangat lama. Lama sekali, ditulis sejak tahun 2008, terbit 2014. Benang merahnya apa tuh? Poin-poin di sana tuh? Poinnya tentang komunikasi antara anak dan bapak sebenarnya. Tentang anak dan bapak. Dan novel itu terasa spesial karena barangkali untuk pertama kalinya di Indonesia ada novel yang mengangkat setting di kampung kelahiran saya yang mungkin tidak ada di peta,
kemudian juga tentang menes, tentang Pandeglang. Saya kira jarang banget ada penulis selain mungkin orang sini yang mengangkat kedaerahan sebagai settingnya, terutama daerah Pandeglang ya. Itu sih yang paling berkesan. Selain tentu saja ada berkesan karena lamanya, tantangannya, ya, lamanya, dan kontennya juga ya. Kontennya ya, betul. Karena tentang kedaerahan itu. Kedaerahan. Terutama untuk daerah sendiri gitu ya. Oke, karena tema kali ini adalah membangun negeri dari kampung. Kenapa kita pilih beliau juga sebagai narasumber? Karena tidak semua orang berani ngambil resiko ini, ya kan? Ada seorang sarjana yang berani pulang kampung dan berniat untuk membangun kampung. Nah, alasan yang paling mendalam dari Kang Ati itu kenapa sih harus pulang kampung? Kan enakan di kota mungkin ya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kenapa pulang kampung? Kenapa pulang kampung? Pertama karena tujuan saya itu mengembara. Mengembara, bahasa ini ya, bahasa jadul banget, mengembara. Kemudian nyari ilmu. Itu bukan kemudian berniat pindah, bukan itu. Oh iya. Pertama itu. Yang kedua, kenapa pulang kampung? Karena dari waktu ke waktu yang saya perhatiin, kampung saya atau daerah sekitar saya itu tidak ada perubahan, stagnan, begitu saja. Ketika saya pulang kok gini-gini aja ya gitu, kecuali paling tetangga mini kompo, CD player, antena bambu diganti parabola, kemudian orang-orang sudah kenal selfie, sudah tahu smartphone, tapi dari sisi yang lain nggak ada gitu, terutama dari sisi pendidikan ya. Masih siklusnya masih begitu, lulus SD ke SMP ke Jakarta, pulang lebaran bawa saudara ke sana, kampung makin kosong, kota makin rame. Sementara saya yang pernah hidup di kota ngerasain bener nggak enak gitu, nggak enak hidup mengembara itu, nggak enak, kecuali kalau dia kemudian tinggal di sana, menetap di sana, nggak enak. Tapi yang mengembara di kota, yang bekerja di kota sebagai apa saja, saya sebut begitu, ketika pulang mereka bisa menampilkan dramaturgi yang keren. Mereka bisa main drama seolah-olah mereka hidup bahagia di sana, di perantauan. Di perantauan itu, padahal di perantauan itu pengorbanannya luar biasa gitu. Tapi ketika pulang seolah-olah ini lo gue datang dengan membawa ini, tapi tidak berdampak. Itu tahun berapa tuh Kang Ati pulang? Pulang saya tahun 2014 saya pulang menikah. Tapi kemudian ngerasa belum cukup bekal untuk membangun kampung, kemudian mengembara lagi. Dan sekarang sudah mantap, settle di sini. Sudah mantap di Banten dan siap untuk membangun negeri dari kampung. Ngebangun ya apa ya? Mungkin barangkali bersihin pekarangannya lah. Kalau dibuat rumah. Dan pekarangannya banyak ular, banyak dan luas. Iya, itu terutama luas. Kadang teritorinya nggak terbatas. Ya, baiklah Sobat Biba, itulah tadi segmen pertama dari bincang bareng Kang Ati Ardiansa. Begitu banyak informasi yang kita dapatkan, bahwasannya yang kita tahu bahwa tentu saja kan ada media sosial ya, yang zaman kekinian, dan Kang Ati juga main di media sosial. Kita akan bahas itu semua di segmen kedua. Keep watching.